Assalamualaikum teman sejawat sekalian. Di sini saya akan sharing tentang cara pengisian link yang sudah kami bagikan di grup. Silahkan ditekan linknya. Kemudian ini akan secara otomatis tersambung ke URL yang dituju. Nah, setelah sampai ke dalam link ini, nanti diusahakan teman-teman mengisinya sesuai dengan data SysDMK instansi masing-masing ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama, sebelumnya ini ada tanda bintang merah yang mungkin akan ada di beberapa pertanyaan. Hal ini menunjukkan pertanyaannya wajib diisi ya teman-teman ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama, ukuran kaos silahkan disesuaikan dengan ukuran teman masing-masing. Ini insya Allah akan dibagikan pada saat hari pertama luring atau hari keempat pelatihan ya teman-teman ya, pada saat tatap muka. Nanti dipakainya pada hari ke-6 pelatihan. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor KTP. Kalau nomor KTP pastinya yang kita isikan NIK ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman langsung masukkan NIK-nya, nanti bisa-bisa pada saat data kami olah itu akan 0 di belakangnya semuanya. Jadi diminta tolong untuk teman-teman mengisi tanda petik terlebih dahulu sebelum NIK-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah silakan upload foto 4x6 Anda dengan latar belakang merah ukuran maksimal 1 MB. Data yang diupload dalam format image atau JPEG ataupun JPG. Jangan lupa file diberi nama foto peserta _ nama. Ini tentunya teman-teman sebelum mengklik tambahkan file, teman-teman pergi dulu ke galeri, pastikan di file yang akan teman-teman upload itu nama filenya sudah sesuai. Caranya pastinya teman-teman cari rincian. Nanti di rincian itu teman-teman bisa mengubah nama filenya. Di sini ya namanya ya teman-teman ya. Nama peserta _ Nurhayati saya ya teman-teman ya. Nah oke, kemudian simpan. Kalau nama filenya sudah nama peserta _ nama sesuai dengan nama teman-teman masing-masing, kemudian baru kita kembali lagi ke link tadi, kemudian tambahkan file, kemudian diupload, jelajah, klik, saya pilih file saya. Nah tadi saya sudah siapkan diupload ya teman-teman ya. Nih nama filenya adalah nama peserta _ sesuai dengan nama masing-masing. Saya klik, kemudian selesai. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah terupload. Pertanyaan selanjutnya adalah tipe pegawai. Nah, untuk tipe pegawai ini sering ini ya bingung ya teman-teman ya. Kalau ASN Kemenkes misalnya kalau di Lampung adalah Poltekkes, dosen Poltekkes, kemudian kalau seandainya ASN non Kemenkes ini biasanya rumah sakit umum daerah ataupun provinsi ataupun kabupaten gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang non ASN ya berarti klik non ASN. Di sini saya karena bekerja di rumah sakit umum daerah provinsi, saya klik ASN non Kemenkes. Ya, selanjutnya NIP atau NRP ini diisi hanya jika teman-teman tadi pada saat tipe pegawai mengklik ASN ataupun ASN non Kemenkes. Untuk yang non ASN tidak perlu diisi dan memang tidak ada tanda bintang merahnya ya teman-teman ya. Nah, dalam penulisan NIP ini jangan lupa teman-teman ada spasi di antara nomor-nomornya gitu ya teman-teman ya. Tanggal lahir biasanya, kemudian bulan lahir, kemudian tanggal lahir, spasi, jangan lupa spasinya ya teman-teman ya. Tahun teman-teman masuk PNS-nya kapan, bulannya, kemudian laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki biasanya 1, kalau perempuan 2 ya teman-temannya. Kemudian spasi, kemudian masukkan nomor terakhirnya. Oke, setelah diisi, kemudian baru mengisi STR teman-teman sesuai dengan yang tertulis di STR ya teman-teman ya. Bagi yang sedang proses atau tidak punya, cukup dengan mengklik tanda strip gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan ini.
Teman-teman mengisikannya sesuai dengan punya teman-teman masing-masing. Jangan ngikutin yang ada di contoh ini. Nama lengkap misal saya. Oke. Ya, selanjutnya gelar depan akademik, silahkan dituliskan di depannya misalnya NS. Berarti N besar, S-nya jangan lupa kecil ya teman-teman ya. Ini harap diperhatikan penggunaan huruf kapital. Tentunya nurse misalnya N-nya tidak boleh tidak besar, kemudian S-nya jangan malah besar. Jadi penulisan yang benar adalah N besar, S kecil, titik. Kalaupun ada yang bidan nanti B besar, D besar, D kecil, titik gitu ya teman-teman ya. Kemudian gelar belakang, gelar akademik ya masuknya teman-teman. Di sini silahkan teman-teman isikan sesuai dengan yang ada pilihan di sini. Kalau D3 keperawatan berarti AMD Kep gitu ya teman-teman. Di sini ingat tadi gelar depan akademik dan gelar belakang ini tidak kami bintangkan, tidak wajib karena belum tentu semuanya ada gelar depan, belum tentu semuanya ada gelar belakang. Nah, di depannya NS biasanya sudah ada S Kep-nya pastinya ya teman-teman ya. K-nya besar jangan lupa. Jika teman-teman memiliki gelar S2 dan sebagainya, tinggal dikasih koma saja, kemudian spasi, kemudian titip MMK atau MKSK atau MKep gitu ya. Misalnya saya kasih di sini MKep sesuai dengan pendidikan masing-masing ya teman-teman ya. Nah, kemudian jenis kelamin ini wajib perempuan, tempat lahir sesuai dengan yang di KTP teman-teman. Kemudian tanggal lahir, formatnya ini adalah tahun, bulan, dan tanggal gitu ya teman-teman ya. Berarti 1985. Jangan lupa ada strip 12 strip 28. Oke, kemudian agama, pilih salah satu sesuai agama masing-masing. Pendidikan terakhir, tadi karena ada MKep-nya saya tulis S2 gitu ya teman-teman ya. Untuk pangkat dan golongan saya akan pilih sesuai dengan pangkat dan golongan, tapi jika bukan ASN atau bukan ASN maka teman-teman pilihnya non golongan yang paling bawah ya teman-teman ya. Kemudian nama instansi ini silahkan diisikan sesuai dengan instansi masing-masing, tapi untuk mahasiswa atau yang sedang mencari pekerjaan silahkan dilewatkan saja, tidak apa-apa. Saya misalnya saya tulis ini saja lah ya teman-teman ya yang lengkap. Nah, kemudian alamat instansi juga ini cukup dikosongkan atau dilewatkan bagi mahasiswa atau yang sedang mencari pekerjaan. Alamat instansi ini bila perlu yang lengkap gitu ya teman-teman ya. Oke, meskipun tadi sudah kita ketikkan kecamatan atau kabupaten atau provinsi di alamat instansi, tapi kita tetap akan mengisi lagi ya teman-teman ya untuk yang kabupaten instansi. Ini saya ingatkan kembali, ini dilewatkan saja bagi mahasiswa dan yang sedang mencari pekerjaan. Silakan masukkan kabupaten tempat instansi teman-teman bekerja. Kemudian provinsinya. Pastinya semuanya Provinsi Lampung ya teman-teman ya. Lampung. Kemudian alamat rumah silahkan diisi. Jalan, kelurahannya silahkan diisi, kecamatannya juga, kabupaten, dan juga provinsi tentunya ya teman-teman ya. Kabupaten rumah silahkan diisikan kembali. Kemudian provinsi rumah masukkan pastinya Lampung ya. Nah, biasanya kita pada saat mengisinya ini sering typo, jadi nanti silahkan dilihat kembali ya teman-teman ya. Dicek kembali sebelum mensubmit
link yang sudah kita isi ini, karena jika ada terjadi kesalahan pastinya nanti akan bermasalah juga di sertifikat yang diterbitkan. Jika ada kesalahan biasanya perbaikan bisa sampai dengan 3 bulan teman-teman. Jadi mohon ini sangat diperhatikan sehingganya tidak menghambat ke teman-teman untuk kedepannya. Nah, nomor HP silakan dikasih tanda strip ya teman-teman, karena nanti supaya tidak error kasih strip 0856 bla 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 gitu ya. Oke. Kemudian alamat email silakan masukkan. Nah, email ini biasanya yang sering kejadian error itu adalah teman-teman di huruf awalnya itu otomatis besar, sehingganya teman-teman jangan lupa 2 kali terus kemudian gitu ya, supaya kecil semua gitu teman-teman. Kemudian jenis nakes nanti silakan teman-teman pilih. Nah, ini jabatan dikosongkan untuk mahasiswa atau yang sedang mencari pekerjaan. Kalau untuk yang PNS tentunya yang sesuai dengan jabatan fungsional ataupun struktural. Di sini saya akan coba masukkan perawat ahli pertama. Yang swasta menyesuaikan. Baru silakan teman-teman cek kembali dari awal, scroll dulu ke atas, pastikan data yang teman-teman masukkan sudah benar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketidakakuratan data yang teman-teman masukkan itu akan menghambat pastinya e-sertifikat teman-teman, di mana seperti pengalaman sebelum-sebelumnya bahwa yang perbaikan ini bisa berbulan-bulan ya teman-teman. Silakan pastikan NIP teman-teman sudah benar apa belum, apakah kurang angkanya, mohon diperhatikan kembali. Kemudian nomor STR, nama lengkap, gelar depan, huruf besar, huruf kecilnya, dan titiknya silahkan teman-teman perhatikan kembali. Kemudian jenis kelamin ini tinggal memilih. Tempat lahir pastikan benar dalam penulisannya. Ini tahun, nah ini yang sering kebalik nih teman-teman, bulan dan tanggalnya ini suka kebalik. Ingat teman-teman, di tengahnya adalah bulan, yang di terakhirnya itu adalah tempat tanggal yang di terakhirnya adalah tanggal lahir gitu ya. Kemudian agama silakan dipilih, pendidikan dipastikan sudah benar. Kemudian di scroll sampai ke bawah, jangan sampai salah klik ya teman-teman ya. Kemudian nama instansi sudah, alamat instansi, kabupaten instansi, Lampung. Lihat-lihat teman-teman jika ada yang typo, provinsi rumah, oke, alamat. Ingat, saya ingatkan kembali alamat email jangan sampai di huruf awal, kalau memang tidak huruf besar harap dinonaktifkan itu huruf kapitalnya. Kemudian ini jenis nakesnya apa, silakan. Jika sudah pasti baru teman-teman kirimkan. Teman-teman tidak perlu mengirimkan bukti teman-teman sudah mengirim, yang penting teman-teman sudah sampai ke step ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ganbate.